Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Dianiaya KKB seorang warga di Kabupaten Yahukimo kritis. Pencuri di Merauke masuk rumah dan bawa kabur anak 11 tahun. Hanya karena berita bohong, 2 sekolah di Kabupaten Jayapura tawuran. Kasus penganiayaan berat terjadi di kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 orang tak dikenal menyerang seorang warga di perempatan Pasar Baru, Jalan Sosial Dekai pada hari Minggu. Korban Ambotang berusia 52 tahun mengalami luka di bagian leher, siku, dan rusuk kiri akibat terkena sabetan kapak milik salah satu pelaku. Satgas Operasi Damai Kartens langsung bergerak ke lokasi setelah mendapat laporan melalui radio. Petugas menduga pelaku merupakan simpatisan KKB Kodap 16 Yahukimo. Setelah menganiaya korban, kedua pelaku melarikan diri ke arah Jalan Sosial Kalibonto. Petugas mengamankan 1 buah kapak dan sepasang sandal milik pelaku. Berdasarkan pola dan motif penyerangan, diduga kuat pelaku merupakan simpatisan KKB Kodap 16 Yahukimo yang kerap melakukan aksi penikaman dan pembacokan sebagai bentuk provokasi dan upaya meningkatkan eksistensi kelompok. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo telah melakukan olah TKP, pengumpulan keterangan saksi, penyelidikan, dan pengejaran terhadap OTK tersebut. Dan kini masih berlangsung. Dukungan dan kewaspadaan masyarakat sangat penting demi terciptanya rasa aman dan damai di tanah Papua. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum DKI dan saat ini dalam kondisi kritis. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo masih menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan terdekat. Rian Tonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebagian warga Merauke kembali harus menelan kekecewaan. Pasalnya, nama mereka tidak ada dalam daftar bantuan langsung tunai atau BLT tahun ini. Warga yang tidak ada namanya dalam daftar mengaku sudah datang jauh-jauh dari kampung mereka dan berharap bisa menerima bantuan langsung tunai. Kini mereka hanya gigit jari dan pulang dengan tangan kosong. Kejadian ini sudah sering terjadi dan membingungkan. Warga yang datang ke kantor pos Merauke pada hari Senin mengaku nama mereka tidak ada dalam daftar penerima tahun ini. Padahal sebelumnya mereka menerima bantuan dan terdaftar sebagai penerima BLT. Tidak ada. Tapi sudah pernah dapat kah BLT? Belum pernah. Belum pernah. Kalau anak-anak dapat ya? Tinggal di mana? Domba 4. RT berapa? RT 29. RW berapa? RW 4. Nah, yang waktu pembagian BLT yang lalu dapat kan tidak? Dapat. Dapat. Ada buktinya saya dapat. Kalau sekarang ini ada nama, sudah cek nama? Ya, tidak ada. Tidak ada nama? Ya. Sudah lihat semua? Sudah. Bupati Merauke Yosep Gepse saat meninjau penyaluran BLT mengimbau warga yang namanya tidak terdaftar namun pernah menerima BLT segera melapor ke Dinas Sosial Kabupaten Merauke. Ada perubahan dari DTKS yang digunakan pada TW1 dan untuk TW2 dan TW3 ini sudah menggunakan DTSen. Ya, sehingga kita harapkan masyarakat yang mungkin saja di TW1 itu namanya ada tetapi di TW2 dan 3 ini tidak ada, ini sudah bisa ke Dinas Sosial untuk diverifikasi ulang. Nah, tapi sebelumnya nanti ada persyaratan-persyaratan yang nanti disampaikan oleh petugas kami sehingga mereka bisa mendaftar kembali. Tetapi dengan persyaratan yang sudah ada. Ribuan warga di Merauke menerima bantuan langsung tunai di kantor pos Merauke. Setiap keluarga menerima bantuan dari Rp600.000 hingga Rp1,2 juta.
Pemerintah daerah menegaskan penyaluran BLT tahun ini dilakukan secara selektif agar tepat sasaran dan sesuai data terpadu kesejahteraan sosial. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Pangan Nasional turun langsung ke sejumlah pasar di Kabupaten Merauke untuk mengecek harga beras apakah sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Satgas mendatangi pasar tradisional maupun toko pangan modern serta berdialog dengan para pedagang. Dari hasil pantauan di lapangan, Satgas tidak menemukan pedagang yang menjual beras SPHP dan medium di atas harga eceran tertinggi dan harga masih normal. Kami temukan bahwa harga beras untuk khususnya mungkin di Merauke ini, beras medium itu justru di bawah HET, di bawah harga eceran tertinggi. Dan kemudian untuk beras premium sendiri, kami juga temukan bahwa masih di bawah HET. Dan kalaupun ada yang di atas HET, tadi kita lihat di salah satu supermarket, karena ini ketidaktahuan mereka. Tapi setelah kita beri informasi, yang bersangkutan siap langsung menurunkan harga itu. Jadi perlunya informasi mungkin dibantu teman-teman di sini untuk menyampaikan, sehingga menurut kami sampai sejauh ini Merauke kami anggap harga masih sesuai dengan HET. Medium 15,5, untuk premium 15.800. Saat ini harga beras medium untuk wilayah Papua ditetapkan sebesar Rp15.500 per kilogram, sedangkan beras premium Rp15.800 per kilogram. Satgas Pangan Nasional akan terus memantau harga beras untuk memastikan harga pangan khususnya beras tetap terjangkau masyarakat dan mencegah praktik spekulasi harga di tingkat pedagang. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke pada Senin menyerahkan satu lagi tersangka kepemilikan sabu-sabu ke Kejaksaan untuk menjalani proses persidangan. Tersangka ditangkap pada bulan Mei di kawasan Maro dan polisi menemukan 10 paket sabu-sabu di dalam saku celananya. Sabu-sabu tersebut rencananya akan diserahkan ke seseorang di sekitar wilayah tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi memastikan tersangka memiliki jaringan peredaran sabu-sabu di wilayah Merauke. Tersangka R saat ini sedang kita proses dan sudah menjalani proses penyidikan dan saat ini sudah memasuki tahap 2, di mana sebelumnya tersangka R ini merupakan orang yang meminta bantuan kepada tersangka H sebagai kurir untuk mencari narkotika jenis sabu, dan juga tersangka R merupakan orang yang memberikan uang kepada tersangka H untuk membeli narkotika jenis sabu. Hal tersebut terjadi 2 kali. Adapun pasal yang dikenakan yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kasus ini kini berada di tangan Kejaksaan Negeri Merauke dan dalam waktu dekat tersangka akan menjalani persidangan. Kasus narkotika, khususnya peredaran sabu-sabu saat ini marak di Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke tengah gencar memberantas peredaran narkotika karena pemakainya sudah merambah ke kalangan pelajar. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga telur ayam di Kabupaten Merauke saat ini turun karena produksi telur melimpah dan membanjiri pasaran. Saat ini banyak bermunculan peternak ayam petelur dalam setahun terakhir, sehingga pasokan telur melebihi kebutuhan masyarakat. Akibat surplus telur ini, sejumlah peternak kesulitan memasarkan hasil produksi mereka dan terpaksa menjualnya dengan harga lebih rendah. Faisal, salah satu peternak ayam telur di Merauke, mengaku terpaksa menjual sebagian ayamnya untuk mengurangi biaya pakan yang terus meningkat, sementara penjualan telur terus menurun. Kita peternak di Merauke ini mengalami surplus, yaitu di mana populasi ayam petelur sangat banyak, maka kita juga surplus telur di lapangan. Nah, di pasaran sekarang mungkin harga sekarang lagi jatuh akibat dari populasi ayam yang meningkat dan juga
teman-teman kita yang peternak ini mencapai puncak produksi atau ayamnya bertelur semua, sehingga sebagian juga peternak ada yang memotong dini, mungkin yang belum masih aktif, tapi kita sudah potong, kita jual untuk meminimalisir kerugian seperti itu. Saat ini Faisal memiliki 15.000 ekor ayam dan ia berencana mengurangi hingga 10.000 ekor untuk menyesuaikan kembali produksi dengan permintaan pasar. Peternak berharap ada kebijakan pemerintah untuk membantu distribusi hasil produksi ke daerah lain agar pasar lokal tidak kelebihan pasokan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Kiki, warga Jalan Ternate, Kabupaten Merauke, dilaporkan hilang dari tempat tidurnya pada hari Senin. Kiki diketahui tidur bersama dua adiknya di dalam kamar, sementara orang tuanya beristirahat di ruang lain. Peristiwa itu baru disadari sang ibu, Ratna, sekitar pukul 7 pagi, saat hendak membangunkan Kiki untuk bersiap ke sekolah. Mengetahui anaknya tidak ada di tempat tidur, sang ibu panik dan bersama suaminya segera melaporkan kejadian ini ke Polres Merauke. Menurut keterangan Ratna, pada malam yang sama, kios milik keluarga juga dibobol maling. Pelaku diduga masuk sekitar pukul 3 dini hari setelah membuka paksa pintu kios. Dari kejadian tersebut, kuat dugaan pelaku pencurian juga menculik Kiki saat melancarkan aksinya. Namanya Julia Rizky, tapi anak-anak biasa panggilnya Kiki. Kiki, berapa tahun dia? 11 tahun. Sekolah di mana dia? Di SLB. SLB. Oh, oke. Terus itu jam berapa baru ibu tahu kalau anaknya sudah nggak ada itu? Jam 7-an lah. Jam 7 pagi tadi? Iya. Pencurian dulu apa anaknya dulu yang... Maksudnya orangnya masuknya kita tidak tahu. Oh, nggak tahu juga. Cuma kan kita ikut CCTV yang di busan rumah itu sekitar jam 3. Jam 3 ya. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Di Jalan Ternate yang adanya diduga anak hilang, kemungkinan besar itu masih dalam penyelidikan. Walaupun demikian, dari pihak kepolisian tetap akan mencari tahu di mana keberadaan anak tersebut. Untuk sementara ini, dugaan dari kita masih dalam pengecekan atau penelusuran dari tim-tim dari lapangan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap keberadaan Kiki dan pelaku pencurian tersebut. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perkelahian antar kelompok pemuda di kawasan KNS Merauke terjadi pada hari Minggu. Perkelahian pemuda ini terekam kamera pengawas toko. Sekelompok pemuda terlibat aksi saling serang, sejumlah pemuda secara beringas menggunakan parang, balok, dan potongan papan untuk menyerang kelompok lain. Sejumlah pemuda lain kalang kabut menyelamatkan diri dari serangan tersebut. Beruntung, tak lama setelah kejadian, tim patroli Polres Merauke melintas di lokasi dan langsung melakukan pengamanan. Polisi berhasil mengamankan 4 pemuda diduga pelaku penyerangan dan membawa mereka ke Polres Merauke untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan gerak cepat, Pamapta Regu 2 mendatangi TKP di KNS. Telah terjadi pengeroyokan, tawuran antar kedua belah pihak dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus ini sudah ditangani oleh Pamapta Polres Merauke dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua belah pihak sudah berdamai. Setelah dilakukan pertemuan mediasi yang dihadiri oleh kedua kelompok beserta orang tua masing-masing, disampaikan kesepakatan damai antar kedua belah pihak. Keduanya juga bersedia mengganti kerusakan akibat pertikaian tersebut. Polisi mengimbau masyarakat, khususnya para pemuda, tidak mudah terprovokasi dan menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Resor Sarmi bersama TNI dan tokoh agama gencar menggelar operasi gabungan untuk memberantas peredaran minuman keras ilegal. Razia berkelanjutan ini bertujuan untuk menekan jumlah angka kriminalitas yang meningkat karena dipicu minuman keras.
Pada hari Minggu, aparat mendatangi sejumlah wilayah yang diduga menjadi pusat peredaran minuman keras, di antaranya Kampung Sarmi Kota, Kampung Neidam, dan Kelurahan Mararena. Petugas menemukan ratusan botol minuman keras berbagai merek dan minuman keras tradisional atau oplosan, termasuk peralatan dan bahan dasar untuk pembuatannya. Sebagian barang bukti tersebut langsung dimusnahkan di tempat, sedangkan sisanya dibawa ke Mapolres Sarmi. Dengan penindakan miras yang beredar di wilayah hukum Polres Sarmi. Kami juga dalam hal melakukan penindakan, kita dibantu sama teman-teman dari POM AD, dari teman-teman dari POM AM, sehingga kita berkomitmen bahwa wilayah hukum Polres Sarmi, khususnya di Kabupaten Sarmi ini, kita zero dengan minuman beralkohol, sehingga harga tikmas yang ada di wilayah hukum Sarmi baik, kondusif, dan aman. Aparat akan terus merazia lokasi-lokasi rawan peredaran minuman keras, apalagi operasi ini mendapat dukungan dari tokoh agama dan masyarakat. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Dua kelompok pelajar di kota Sentani, Kabupaten Jayapura terlibat tawuran pada hari Senin. Mereka membawa katapel, batu hingga senjata tajam yang membahayakan keselamatan mereka. Polisi mengamankan seluruh barang bukti ini termasuk 41 siswa yang terlibat tawuran di Mapolsek Sentani. Menurut Kapolsek Sentani Kota AKP Sunardi, tawuran ini merupakan aksi balasan dari kejadian serupa yang terjadi pada hari Rabu pekan lalu. Saat itu puluhan siswa SMK Negeri 1 Sentani menyerang SMA Negeri 1 Sentani hingga menyebabkan fasilitas sekolah rusak terkena lemparan batu. Dan selama 3 hari ini dari pihak Polres maupun Polsek bersama-sama sudah mengantisipasi dengan cara memberi batasan kepada anak sekolah agar tetap di kelas, dan untuk yang ada di luar kita amankan. Kita amankan sudah berapa hari ada diamankan. Termasuk pada hari ini ada diamankan 41 orang. 34 orang dari STL dan 7 orang dari SMA Negeri 1 Sentani. 41 siswa yang terlibat tawuran mendapat pembinaan di kantor polisi. Sebagai hukuman, polisi mewajibkan mereka push up, menghormati bendera, dan memotong rambut mereka. Untuk mencegah aksi serupa terulang, polisi juga memanggil orang tua dan perwakilan sekolah dan menandatangani surat pernyataan agar tawuran tidak terulang. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Gubernur Papua menerima secara resmi rekomendasi dari Forum Masyarakat Adat Tabi Saireri terkait insiden pembakaran mahkota Cendrawasih pada hari Senin di kantor Gubernur Papua, Dok 2 Jayapura. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada para tokoh adat yang hadir. Ia menegaskan pentingnya menjaga martabat serta tatanan adat Papua sebagai identitas budaya yang harus dilindungi bersama. Gubernur menegaskan pemerintah Provinsi Papua akan mempelajari dan menindaklanjuti rekomendasi forum adat sesuai kewenangan yang ada. Apabila menyangkut ranah kementerian, maka akan diteruskan ke pemerintah pusat. Terkait insiden pembakaran mahkota Cendrawasih, Gubernur menilai tindakan tersebut berlebihan dan dapat menyinggung masyarakat adat Papua. Menerima apa aspirasi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kepala suku Ondo Aki. Dan tentunya ini kan bagian terpenting bagaimana kita melihat Papua secara utuh. Kita di sini kan ada adat dulu, agama, baru pemerintah. Sehingga ke depan saya minta kepada nanti MRP duduk bersama-sama masyarakat adat, membuat semua yang berkaitan dengan tanah adat itu dalam satu aturan, sehingga siapapun yang datang ke tanah Papua, termasuk aparatur pemerintah yang di bawahnya, itu bisa harus menghormati budaya. Nah, ke depan hal-hal yang sudah ini saya berharap tidak terjadi lagi. Gubernur juga mengajak seluruh tokoh adat untuk terus menjaga warisan budaya dan nilai-nilai kekeluargaan antar wilayah. Sementara itu, Wakil Ketua 2 Majelis Rakyat Papua Max Ohe menjelaskan bahwa MRP hanya berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut. Membakarnya kami telah memfasilitasi bersama dengan masyarakat adat untuk pernikahan agar tidak terjadi kelompok-kelompok tertentu mengambil isu tersebut untuk
membuat statement itu artinya kami mengarahkan masyarakat adat dan MRP dan kita telah lakukan rapat koordinasi 2 hari dan hasil dari rapat koordinasi itu kita telah serahkan kepada pemerintah Provinsi Papua melalui gubernur. Artinya MRP hanya memfasilitasi. Kedepan MRP akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat adat agar setiap aspirasi disalurkan dengan cara yang teratur dan bermartabat. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.